Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu, bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat berharga untuk kita, karena kita bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki semaksimal mungkin untuk terus berbagi, saling mendukung, saling menguatkan, khususnya untuk mengembangkan kemampuan kita berbahasa Arab, lebih khusus lagi untuk mengembangkan kemampuan kita memahami teks-teks yang akan kita baca. Selanjutnya, doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sosok pribadi mulia agung yang menginspirasi kita untuk selalu teguh menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Beliau adalah contoh kita, termasuk contoh ya dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita sebagai manusia. Sebagai manusia tentu kita mengharapkan supaya apa yang kita dapatkan dalam hidup ini adalah segala hal yang kita inginkan, karena kita mempunyai keinginan-keinginan, berbagai macam keinginan dalam hidup ini. Tapi Allah mengetahui Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah Maha tahu apa yang paling kita butuhkan, sehingga keinginan-keinginan kita tidak semua bisa terwujud, terlaksana di dalam kehidupan dunia ini. Yang bisa jadi doa-doa kita, pengharapan-pengharapan kita itu akan diwujudkan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan kita yang akan datang. Karena kita percaya bahwa dunia ini bukan segala-galanya, dunia ini sementara, ada kehidupan yang lebih kekal, yang lebih lama, tempat kita meraih kebahagiaan sejatinya nanti. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang sebelumnya, kita sudah melatih diri kita yang mula-mula dengan cara ibu-ibu, bapak sekalian mencoba melengkapi sendiri kalimat-kalimat ya, yang kalimat yang kosong, ada kalimat bukan kalimat yang kosong, tapi ada dalam kalimat ada bagian titik-titik yang belum dilengkapi. Ya, ibu-ibu, bapak sudah berlatih untuk memilih apakah kalimat tersebut cocoknya dilengkapi dengan fiil madin ataukah dengan fiil mudhari. Kita alhamdulillah sudah menyelesaikan 4 ya. Sudah menyelesaikan 4 latihan pada bagian ya, latihan bagian yang ketiga, bagian jim dari serangkaian latihan kita pada pelajaran ini, di mana pada pelajaran ini ibu-ibu apa sekalian kita sedang mengembangkan pemahaman kita untuk memahami, membiasakan diri dan menggunakan fiil madin beserta perubahan yang terjadi sejalan dengan pelakunya. Untuk itu ibu-ibu apa sekalian, untuk pertemuan kita ini kita akan lanjutkan dengan menuntaskan latihan yang ada untuk
Kemudian nanti mendiskusikan beberapa aspek, beberapa hal yang terkait dengan pelajaran kita hari ini. Mari ibu-ibu bapak sekalian dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada kesempatan pagi yang cerah ceria ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar ya arhamar rahimin. rahimin. Ya, ibu-ibu sekalian, mari kita amati pelajaran kita. Pada kali ini kita akan lanjutkan dengan nomor 5 ya. Ibu-ibu, bapak sekalian, kita akan lanjutkan dengan nomor 5. Ya, dipersilahkan ibu-ibu sekalian, seumpama ada yang berkenan untuk menjadi peserta diskusi pendahuluan permulaan untuk kesempatan kali ini. Dipersilahkan. Nomor 5. Ros ya, Bu. Silakan Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Akhi yusolli al-jum'atal ana. Iya, baik. Apa maksudnya? Saudaraku sholat Jumat sekarang. Iya, baik. Bagaimana tadi kalimatnya? Akhi yusolli al-jum'atal ana. Iya, baik. Yang lain ibu-ibu apa sekalian ada yang punya rumusan kalimat yang berbeda dengan yang tadi Bu Ros sudah sampaikan? Yang ujungnya al-an itu bukan al-ana ya Pak Guru. Bacanya kan ngomong al-an. Oke, coba ya. Jadi bedanya di situ ya. Tadi Bu Ros gimana bacanya? Akhi yusolli al-jum'atal ana. Iya sama ya. Tadi dengernya al-an. Oke, baik sama ya. Oke, yang lain ada? Bu Suryana, Bu Eti atau Pak Bambang apa? Kalau Pak Bambang apa isinya untuk nomor 5? Bukannya ahu ya Pak ya? Oke, boleh Bu Eti. Gimana Bu Eti? Ahu Hera? yusolli al-jum'ah al-an. Oke, Ahi baik. atau ahu Pak? Gimana? Ahi atau ahu? Baik. Coba tadi Ibu menyimak tadi apa makna yang Bu Ros sampaikan? Saudaraku sholat Jumat sekarang. Iya, bagus. Kira-kira kalau ada sebuah kalimat yang bermakna saudaraku, dari mana kira-kira kita bisa pahami ada ku-nya? Iya, Ustaz. Ahi. Gimana Bu Hera? Yang apa seperti yang terakhirnya itu Pak Guru yang alif, yang tanda alif bengkok itu. Iya, oke, bagus ya. Kita mulai itu tadi ya, membangun pemahaman dengan itu ya, dengan cara tadi ya, mendiskusikan maknanya dulu. Ya, coba. Kalau ada makna saudaraku gitu ya, kira-kira apa penanda mana bagian dari ungkapan tersebut yang bermakna ku gitu? Ya domirnya Pak Guru. Iya. Apakah di situ ada domirnya? Enggak. Ya itu yang saya pikir seperti alif apa? Alif bengkok itu. Iya, oke, bagus. Coba sekarang kita ingat ya domair ya, kita ingat domair. Apa saja domair yang Ibu ingat? Yang pertama ada apa? Huwa. Oke, huwa. Terus
Kalau misalkan kita ingin mengatakan huwa apa tadi artinya? Dia laki-laki. Wah, ada istilah laki-laki ya. Nah, coba kalau kita ingin Kamu. mengatakan ya nama dia gitu gimana? Kalau kita ingin mengatakan nama dia gitu, kira-kira gimana bahasa Arabnya? Ismuka ya. Ini nama Oke, kamu. baik ya. Coba kita lihat pelajaran ke-10 ya. Pelajaran ke-10 ya, Buku, pelajaran ke-10 di buku 1 ya. buku 1 ya, di buku Ya, 1. buku 1 coba kita lihat ya. Kita melihat-lihat lagi ya pelajaran kita terkait dengan domair ya, terkait dengan domair. Karena ini menjadi bagian yang penting ya. Menjadi bagian yang penting untuk kita pahami, untuk kita pelajari dari bahasa Arab. Mengapa? Itu adalah termasuk ya salah satu kata pokok atau salah satu ya itu oke, salah satu unsur bahasa yang selalu ada di dalam bahasa apapun. Ya, selalu ada di dalam bahasa apapun. Karena itu kalau bahasa kita punya bahasa Indonesia juga kita punya, bahasa daerah kita juga yang namanya semacam dengan kata ganti itu juga ada. Ini ada ad-domair ya, ada ad-domair, ada huwa, ada hiya yang sudah kita pelajari ya di nama dit ini tidak sebanyak yang ibu-ibu bapak mungkin pernah pelajari di tempat lain karena kita prinsipnya ini terbatas sesuai dengan tingkatannya. Ada huwa, ada hiya, ada anta, ada anti, ada ana. Oke, itu pelajarannya. Nah, kemudian perhatikan berikutnya tadi ada anta, ada huwa, hiya, ada ana, dan berikutnya manakah dia? Pak Guru kalau yang ada itunya yang di itu pelajaran yang ada hu ha. Nah, ini dia. Ya. Ini dia. Ini pelajaran 12 ya. 11. Di halaman ini coba lihat ya. 122 123. Iya, ini sudah sampai di situ. Ini bisa diikuti Bu Hera. Ya, sebentar, Pak. Di buku 1 Ini ada di di layar, Bu. halaman 123. Iya, ya, Pak Guru. Jadi bisa hi atau hu ya, Pak Guru ya. Jadi ini ilmunya kita di sini. Pertama ada 2 yang akan digabungkan. Ada 2 ilmu yang kita perlu gabungkan di sini. Yang pertama pemahaman tentang ad-domair. Ad-domair seperti yang kita lihat di sini ada huwa, ada hiya, ada anta, ada anti, dan ada ana. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini kita bicara tentang ini ya, namanya mudhof ilai. Ya. Mudhof ilai.
Apa yang disebut dengan mudhof dan mudhof ilaih? Nah, kita katakan bahwa ini penjelasan sederhananya adalah mudhof ilaih itu adalah gabungan dari dua ungkapan, dua kata yang merujuk kepada satu hal. Merujuk kepada satu hal. Nah, kalau dia merujuk kepada satu hal, hal yang mana itu? Yang pertama tentunya. Ya, yang pertama tentunya. Contoh yang ada kita punya di sini adalah qalamu Muhammadin. Nah, pada saat ini kan ada dua ungkapan di sini, ada dua kata. Ada kata yang pertama qalamu, ada yang kedua adalah Muhammad. Ya, ketika kita bicara tentang qalamu Muhammadin, maka fokus perhatian kita itu kepada kolamnya, bukan kepada Muhammadnya. Jadi kalau seumpama saya mau gitu ya, saya mau minta fotonya, foto qalamu Muhammadin, maka yang akan muncul adalah foto kolam. Ya, foto kolam, karena merujuk ke satu hal itu kolam. Lalu apa posisi Muhammadin di dalam konteks semacam ini? Ini posisinya untuk memberikan keterangan tambahan. Untuk memberikan keterangan tambahan. Yang namanya tambahan, ya, keterangan namanya tambahan, dia bisa ada, bisa tidak. Tanpa kehilangan fokus atau pokok pembicaraannya. Kalau kita mengatakan kolam saja, itu artinya kan kita bicara tentang pulpen. Ketika kita bicara tentang qalamu Muhammadin, tetap kita bicara juga tentang pulpen. Tapi ada keterangan tambahannya, yaitu keterangan siapa pemilik dari pulpen tersebut, yaitu Muhammad, qalamu Muhammad. Ya, ini yang kita sebut dengan mudhof dan mudhof ilaih. Sehingga dalam salah satu cara kita menjelaskan apa itu mudhof dan mudhof ilaih, maka mudhof adalah yang dijelaskan, ya, dijelaskan Muhammadin sebagai mudhof ilaih di sini atau disebut dengan mudhof ilaih, itu kita sebut dengan keterangan tambahan bukan sifat. Jadi mudhof dan mudhof ilaih adalah rangkaian dari dua ungkapan, di mana ungkapan yang pertama itu diberikan keterangan tambahan, sementara keterangan yang kedua adalah keterangan tambahan tersebut bukan sifat untuk yang pertama. Ya, bukan sifat untuk yang pertama. Nah, sekarang itu dia mudhof dan mudhof ilaih. Lalu apa kaitannya dengan domair? Domair juga bisa kita gunakan untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan apa? Kita juga bisa gunakan domair untuk menjelaskan pemilik. Menjelaskan tentang kepemilikan. Kita lihat contoh yang pertama. Ya, ibu-ibu, Bu Hera terutama, mari kita ikuti domairnya. Domir yang pertama apa? Huwa. Iya. Sekarang kita ingin mengatakan, kita akan bicara tentang kitab. Kita akan bicara tentang kitab. Apa maknanya? Masih ingat ya, kitab ya? Apa? Buku. Buku. Nah, kita ingin memberikan, kita fokus pembicaraan kita adalah buku. Kita ingin memberikan keterangan tambahan, buku ini milik siapa? Untuk contoh yang pertama, buku ini adalah milik siapa? Dia. Milik dia. Nah, maka dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kitabuhu. Nah, gitu artinya buku milik dia. Kitabuhu. Ya. Kitabuhu. Nah, bisa juga nanti bacanya kitabihi. Jadi ada beda posisinya antara huhi dengan huwa. Sama-sama dalam bahasa Indonesia berarti bermakna dia. Oke, kita lanjutkan yang lain ya. Ketika hiya, berarti akan berkembang dia. Kalimatnya berubah. Tadi kitabuhu, sekarang menjadi kitabuha.
atau kitabiha. Atau yang lain, kitabaha. Tergantung ya posisi kata kitab di dalam kalimat. Ketika yang memiliki adalah anta, maka menjadi kita buka. Menjadi kita buka. Ada kaknya. Ya, ada kaknya. Ketika pemiliknya adalah anti, menjadi kita buki. Nah, ketika pemiliknya adalah ana, nah untuk ana, ini saya katakan ini cara tulisan lama. Cara tulisan lama. Kalau tulisan baru, ya ini ada titiknya di bawahnya. Ya. Nah, sehingga ketika buku itu milikku menjadi kitabi. Menjadi kitabi. Tapi ini tulisan lama dan tulisan orang-orang yang kurang sempat. Ya, kurang sempat titik. atau kurang teliti bikin titiknya. Karena diasumsikan bahwa yang baca sudah paham. Nah, dengan contoh ini, ibu-ibu lihat ya yang saya sedang tampilkan ya, sama ya yang kita lihat ya. Ada Iya. kita buka kakinya deh ya. Jadinya kitabi. Nah, sehingga dengan pemahaman tadi, Bu Ros menerapkannya adalah ketika yang ingin dibicarakan adalah ya pembicaraannya adalah tentang apa? Tentang saudaraku. Maka seperti halnya tadi ya, seperti halnya ketika mengatakan kitabi, maka ketika mengatakan saudaraku jadinya akhi. Bisa diikuti Bu Hera? Ya, Pak Guru. Nah, coba sekarang Ibu langsung berlatih. Coba sekarang kitab ganti dengan Ya. Ibu mulai dari paling bawah ya. Kalau tadi kan akhi sama dengan kitabi. Nah, kalau kitabuki berarti sama dengan Buku dia. kita ulang lagi tadi kan kitabi sama dengan akhi. Kalau kitabuki berarti Ahiki. Ahi. Ahiki. Itu gimana sih Pak Guru? Ahiki. Oke, kita pakai kata yang lain ya. Kalau kita pakai kata lain, kalau di sininya kitabi, sekarang kita pakai ini saja yang populer ya. Ini saja yang populer. Kitabi sama dengan ismi. Nah, coba ke atas sekarang. Ibu baca kanan dulu ya. Yang ini yang masuk kanan, kemudian ini yang kiri. Coba baca, Bu. Atau dari sini ya. Anak, 3 langkah. Ana, terus. anak kitabi ismi. Oke, terus. Sekarang anti. Anti kitabiki. Kok kita bikin bacaan? Gimana? Terus, Bu. Terus. Ya, anti. Iya. Silakan. Seperti tadi. Ana kitabi ismi. Oke, Oh, sekarang ya. anti. Anti kitabiki ismi. Coba ganti ya. gitu Coba lihat sih. ya, Bu ya. Kitabi ada yaknya. Sehingga Iya, ismi ada yaknya. Apakah di kitabuki ada yaknya? nggak ada. Nah, makanya di ininya juga berubah. Di sini juga berubah. Dicoba lagi. Jadi bagaimana? Dicoba dilihat, dicoba Bu, dicoba. Tuh. Mana yang pokok? Di sini akan mana kan ada kan kitab ditambahkan ya. Di sini kitab ditambahkan apa? Nih. Di sini kitab ditambahkan ini. Di sini kitab ditambahkan ini. Ini kitab ditambahkan ini. Kitabnya diganti dengan isem.
Gitu. Nah, Anna Ismu kitabi ismi. Terus? Anti is kitabnya diganti. Ya baca Baca dulu. Oh, Yang ada ya. baru nanti setelah itu kitabnya Oh, diganti dengan ism. Anti kita buka. Anti kita buki. Terus? Jadi anti ismiki. Biki. Boleh juga ya, tidak harus ismi ya. Karena ini Ya. kan kitabu jadinya ismu. Ismu Kitabuki ismuki. Nah, kan nanti tergantung ya. ya, tergantung Ya. dalam kalimat. Bisa kitabuki, bisa kitabaki, bisa kitabiki. Sehingga bisa nanti ismuki, ismaki, ismiki. Iya, ya. Anti ismuki. Ya, terus. Anta ismuka. Ya, Ia ismuha. ya. Huwa ismuhu. Oke. Atau Ismuhi. jangan. Atau gimana? Ini contoh, lihat ya, contoh. Kalau sebelumnya Ismihi. ah, oke. Ismihi. Ya, atau Ismuhu. nah, iya, begitu. Lemot. Ingat-ingat, Bu. Nih. Saya sih dalam pengamatan saya ini adalah efek dari kita yang tersetting ya dalam pikiran kita, itu default ya, kalau dalam perangkat itu default kita itu hanya menjadi penyimak, atau settingan pabrik kita ketika belajar itu jadi penyimak. Maka tanpa perlu ada pengubahan setting, begitu kita pakai diri kita ya untuk menyimak. Sementara sekarang ini kita bukan hanya sekedar penyimak, tapi kita menjadi aktif. Sehingga perlu aplikasi diri kita supaya energi kita yang biasanya kita kerahkan untuk menyimak, sekarang kita tambah energi kita untuk menjadi yang disimak, karena kita yang membaca, yang menerapkan. Jadi itu dia, Ibu Hera, Ibu-ibu, Bapak yang lain, posisinya akhi. Oke, silakan di Ibu Hera, apa yang Ibu sudah bisa rumuskan, yang bisa Ibu tuliskan, siapkan untuk nomor 5. Ahi yusuri al-jumu'ah al-an. Nah, coba ya kita sesuaikan dengan kebiasaan di sini ya, Bu. Kita sesuaikan dengan kebiasaan di sini. Bunyi Iya, akhir iya. kata Iya, sebaiknya Pak Guru. tidak diwakof, tapi Iya. dibaca sesuai dengan posisinya. Ahi yusolina al-jumu'ah al-anah. Mudah-mudahan Ibu paham ya, sehingga arah pembicaraan saya, ini bisa cepat diketahui kemana arahnya. Ibu, mudah-mudahan Ibu sudah sampai ilmunya. Ini namanya huruf apa? Tamarbuto. Ibu paham ya? Insya Allah Iya. mudah-mudahan ya. Saya asumsinya bahwa Ibu paham bagaimana cara membacanya. Oke, bahwa dia, kalau dia, ya, apa yang saya masukkan, kalau dia wakof, maka dia seperti huruf H. Iya. Ya, dia dibaca jadi huruf H. Maka kita punya kata madrasah.
Tuh, kalau di ujungnya itu ya ada tak marbutohnya itu. Aliyah. Di ujungnya itu ada tak marbutohnya itu. Islamiyah. Itu kalau di wakof gitu ya. Kalau dia wakof. Atau dengan kata lain ya, wakof itu kalau dijadikan tanda harus pakai tanda itu artinya sukun lah. Kira-kira begitu. Kalau ada tandanya karena sukun dengan itu sama-sama tidak dibaca. Tetapi kalau dia punya tanda baca apakah dhammah, apakah fathah ataukah kasroh maupun yang bunyinya tanwin ya, maka dia tidak dibaca sebagai huruf H, tapi dibaca sebagai huruf ta. Jadi dia Iya, iya. akan berbunyi tu atau tun atau ta atau tan atau ti atau tin. Bisa dipahami arah Iya, diskusi iya, ya, Pak saudara? Guru. Iya, iya. Nah, Ibu, dalam pemahaman Ibu ini di wakof tidak ada bacaannya, tidak ada tu, bukan dibaca tu, bukan dibaca ta, bukan dibaca tika. Dibaca ti. Oke, gitu ya. Coba, apa maknanya tadi kalimat yang Ibu susun? Saudaraku sholat Jumat sekarang. Apa pertimbangannya al-jumu'ah dibaca ti? Ini mudhof ilaih ya, Pak. Mudhof ilaih dari mana? Yang dari depannya Apa? domair. Depannya apa, Ibu? Ada domairnya gitu, Pak Guru Depannya ya. apa, Ibu? Yang kemarin kan bilang kata kalau huruf I harus depan umpamanya harf jar. Ya, Terus betul. yang berikutnya mudhof ilaih. Ya, oke, Begitu betul. kan Pak Guru. Betul. Iya. Oke. Tapi kan Apa saya sebelum belum al-jumu'ah ini ada kata apa, Ibu? fiilnya yusoli ya. Ya, bagus ya. Jadi, Ibu menduga bahwa mudhofnya adalah yusolli begitu? Justru yang kemarin kan saya bilang saya mudhofnya belum begitu jelas Pak Guru ya. Iya, enggak Yang apa-apa. Nanti berdasarkan itu, berdasarkan hasil diagnosa kita akan ya, berdasarkan hasil diagnosa kita akan berikan solusi ya, Bu. Jadi Ibu membaca al-jumu'ati karena menduga itu adalah mudhof ilaih dari kata sebelumnya, yaitu yusolli, begitu? iya. Oke, baik. Baik, kita mundur berarti ya, kita mundur ke pelajaran yang lalu. Oke ya. Nanti Ibu bisa lihat ya, bisa lihat materi kita tentang mudhof dan mudhof ilaih. Nah, kita lihat ya, kita lihat ini pelajaran yang sebelumnya. Ya, pelajaran kita yang sebelumnya, pelajaran 11. Pelajaran kita yang 11 tentang mudhof dan mudhof ilaih. Kata kerja di kalian. Nah, baik. Jadi pertama modalnya adalah ya, modalnya adalah nih, coba lihat ya. Coba lihat ini. Nih. Ada kolam, ada Muhammad. Digabung menjadi kolamu Muhammadin. Oke. Apakah Ibu melihat di contoh pertama ini yang bagian pertamanya itu fiil? Iya. Oke. Oh, kolamun Ibu, bukan Pak Guru. Ibu paham ya yang saya maksud dengan bagian pertamanya itu yang mana? Iya ya, kolamun. Apa? Itu isim. Oke, bagus. Berikutnya, untuk contoh yang kedua, apakah bagian pertamanya itu fiil? Isim juga Pak Guru. Oke. Contoh yang ketiga, apakah bagian yang pertamanya itu fiil? Isim. Ya. Bagian yang keempat, apakah bagian yang pertamanya itu fiil? Apakah dia fiil?
Halo, Bu Hera. Isim Pak Guru. Yang Ada ya? terakhir, contoh yang terakhir, apakah bagian pertamanya itu fiil? Apa sih itu? Fi'il tuh. Binta ya. Binta. Mau binta mah boleh, mau bintu boleh, mau binti boleh. Kita ilmunya bahwa akhir kata itu berubah-ubah nanti tergantung posisinya di dalam kalimat gitu ya. Isim Pak Guru. Baik, apa kesimpulan Ibu dengan demikian? Bagian yang pertama ini disebut dengan mudhof. Oke. Apa kesimpulan Ibu tentang mudhof? Berarti mudhof dari Isim. jenis. Nah, bagaimana dengan mudhof ilaihnya? Mudhof ilaihnya juga dari jenis. Jenis isim juga. Ya, bagus. Nah, berdasarkan itu, ketika tadi Ibu mengatakan bahwa yusolli sebagai mudhof, yusolli adalah fiil, apa cocok dengan ilmu yang dahulu? Nggak cocok. Nah, berarti diubah, Bu. Kira-kira gitu. Al-Jumu'ah ini nggak cocok kan dibaca ti karena dia bukan mudhof ilaih. Kira-kira Iya. dia akan dibaca apa? Fathah ya Pak Guru. Apa pertimbangannya? Depannya ada alif. Mohon maaf. Harus dibaca. Kalau ada alif itu kan persoalan apakah ya yang selama ini ya kita sederhanakan dulu ya biar kita jelas fokus perhatian kita. Kita mengaitkan ada alif lam apa tidak itu tidak berhubungan dengan dia apakah dia u, apakah dia a ataukah dia i. Artinya apa? Dia boleh al-jumu'atu kalau posisinya memang demikian. Dia boleh al-jumu'ata kalau posisinya demikian. Dia boleh juga al-jumu'ati kalau posisinya demikian. Jadi, keberadaan alif lam tidak menentukan apakah sebuah kata itu dhammah, fathah, atau kasroh ujungnya. Yang kita pelajari sebelumnya adalah dia tidak boleh al-jumu'atun, tidak boleh al-jumu'atan, tidak boleh al-jumu'atin. Itu kaitannya. Tapi dia boleh al-jumu'atu boleh, al-jumu'ata boleh, al-jumu'ati boleh. Mana yang Ibu pilih dari 3 alternatif tersebut? Apakah al-jumu'atu, al-jumu'ata, atau al-jumu'ati? Al-Jumu'ata. Ya, apa pertimbangannya? Lebih ringan Pak Guru. Ya, bagus. Jadi, nah coba lihat ya, coba lihat ini. Kata sebelumnya apa? Yusolli ya. Apa Soli. kata sebelumnya? Yusoli. Ya, apa tadi jenisnya? Fi'il. Nah, jadi Ibu Hera, ibu-ibu, bapak yang lain, nanti kalau melihat sebuah kata itu berjenis fiil, maka paling tidak kita perlu mengingat 2 hal. Tapi ada satu yang wajib. Apa 2 hal tersebut? Kalau ada fiil, maka usahakan untuk paham sekaligus fa'ilnya mana. Oke, itu ya. Yang kedua, kalau ada fiil, dia besar kemungkinan ya bahwa fiil itu ada maf'ul bihnya. Gitu ya, Bu. Jadi sekali lagi mulai biasakan mulai sekarang ya, mulai sekarang kalau ada sebuah fiil maka perhatikan apakah itu ya. Setelah itu perhatikan, pahami fa'il, pahami maf'ul bihnya. Nah, tapi sebelum sampai ke sana ya, sebelum sampai ke sana dilihat dulu, diingat dulu bahwa
Ibu, apa yang Ibu ingat tentang makna fi'il? Kecil kemungkinan ditulis I. Saya ulangi lagi, apa yang Ibu pahami tentang makna fi'il? Oh, kata kerja, Nah, Pak Guru. itu persoalan kita yang pertama, ya. Persoalan kita yang pertama adalah karena kita langsung mematok fi'il adalah kata kerja. Oh, Pemahaman perbuatan. pemahaman seperti ini kurang kondusif untuk kita yang ingin memahami bahasa Arab lebih komprehensif. Ya, tapi kita banyak menerima seperti itu. Begitulah cara guru-guru kita menjelaskan dengan cara yang paling sederhana. Tetapi kesederhanaan tersebut, ibu-ibu sekalian, sering tidak membantu kita. Kesederhanaan tersebut, kalau sederhana itu artinya sedikit, itu menyebabkan kita tidak bisa berbuat banyak. Ya, seperti dalam kehidupan nyata. Karena kita sederhana, nggak bisa makan di restoran. Karena kita sederhana, kita nggak bisa tinggal di hotel mewah. Karena kita sederhana, kita tidak bisa bepergian ke tempat jauh. Kalau itu sederhana itu dipahami dalam arti sedikit. Kita, kalau Bu Hera masih ingat, pada zaman dahulu kita belajar di bahasa Arab Qur'ani, kita mengatakan hati-hati kalau memahami fi'il sebagai kata kerja. Lalu apa Iya, alternatif? Pak Guru. Kita katakan fi'il itu tidak usah diterjemahkan. Pahami fi'il dengan rumus putri. Fi'il itu pertama menunjukkan perbuatan. Oke, itu kita alternatifnya. Ini memang ilmu ini menjadi tidak sederhana. Dalam pengertian ini, supaya kita, ruang gerak kita itu tidak sempit. Perbuatan, U yang pertama, U yang kedua adalah waktu. Nah, kemudian U yang ketiga, ini yang penting untuk menjadi landasan kita, ada kaitan dengan pelaku. Oke. Bu Hera bisa ikuti? Iya, Pak Guru. Jadi, ketika kita melihat sebuah kata berjenis fi'il, maka biasakanlah untuk melihat itu yang melakukannya siapa. Ya, dalam pikiran kita ya, ini adalah perbuatan ini. Yusolli itu adalah perbuatan. Ya, yusolli ini adalah perbuatan. Siapa yang melakukannya? Gitu ya. Pertanyaan siapa yang melakukan perbuatan tersebut itu akan memberikan kita jawaban ya bahwa jika pelakunya disebut sebelum fi'il itu, maka itu yang kita kenal dengan istilah mubtada. Ya, tentu mubtada bukan hanya ini, tapi ini adalah mubtada dalam rangkaian, di situ ada fiilnya. Oke, saya ulangi lagi bahwa ketika kita memahami fiil adalah kata kerja, enggak mikir sampai ke situ kita. Ya, enggak akan, otak kita tidak akan disetting, untuk mikirin itu. Tapi kalau kita pahami fiil adalah kata yang menunjukkan perbuatan terkait waktu dan indikasi pelaku, otak kita, hati kita, pikiran kita akan tersistem untuk berpikir ini pelakunya siapa. Ketika misalnya kita mengatakan yusolli, otomatis ya nanti bersamaan dengan proses belajar kita yang bertahap, otomatis dalam pikiran kita akan berkata siapa yang sholat. Oke. Ketika yang sholat itu disebut, pelaku disebut sebelum fi'il, itu yang kita kenal dengan istilah mubtada. Namun ketika yang melakukan perbuatan itu disebut setelah fi'il, itulah yang kita sebut dengan fa'il. Oke? Ya, itulah disebut dengan fa'il. Jadi ketika kita mengenali perbuatan, ini ketika mengenali waktu, maka ketika kita mengenali waktu itu artinya kita akan terarah untuk memahami ini madin, al-madi, ataukah al-mudhari.
Nah, ketika kita memahami fiil menunjukkan pelaku, jika pelakunya disebut sebelum fiil, itu namanya mubtada, jadi satu paket sekaligus. Kalau disebut sesudah fiil, itu namanya fa'il. Oh. Oke? Hmm. Kalau kita sudah sampai di situ menunjukkan perbuatan, kita kemudian genapi pemahaman itu bahwa fiil tersebut bisa jadi berobjek. Apa, Bu? Berobjek. Ya, begitu. Tapi bisa juga dia tidak berobjek. Kalau fiil itu tidak berobjek, maka dia cukup dikenali di situ ada mubtada atau fa'il. Namun ketika fiil itu berobjek, itulah yang akan mengantarkan kita pada pemahaman terkait maf'ulun bih. Bis. Hmm. Oke, kita coba ya pemahaman ini ya. Ya, mana yang merupakan fiil di sini? Yusolli. Siapa yang sholat, Ibu? Ahi. Yang sholat adalah saudaraku gitu. Saudaraku. Kan kalian nanyanya siapa yang sholat. Iya. Nah, Iya. Iya. Bahasa mana yang Indonesia bermakna begitu. saudaraku? Ahi. Nah, dia terletak sebelum fiil apa sesudah fiil? Sebelum fiil. Berarti akhi di sini kita sebut sebagai Mubtada. Nah, seumpama nih, seumpama nanti akhinya terletak setelah fiil, maka akhi ini kita sebut dengan Fa'il. fa'il gitu. Bisa diikuti sejauh ini ya. Iya, ya Pak Guru. Ya, itu nggak akan dapat kita, mohon maaf ya, bukan maksudnya saya apa-apa. Saya harus ngomong begini karena ada yang ya saya juga harus menjaga dah ya, menjaga supaya tidak ada yang memahami cara belajar kita ini sebagai sebuah kesombongan karena berbeda dari kebiasaan. Ya, tapi saya mengatakan itu nggak akan dapat ide itu kalau kita mengatakan fiil adalah kata kerja. So what gitu kalau udah kata kerja. Tapi Iya, kalau Pak kita Guru. mengatakan Enggak. fiil ada kaitan dengan pelaku, pelaku itu akan mengarahkan kita pada pemahaman. Jika pelaku disebut sebelum fiil, itu namanya mubtada. Jika disebut setelah fiil, itu namanya fa'il. Oh, ya. Oke, yang terakhir sekarang ini untuk kaitan ini. Yusolli, sholat, itu berobjek apa tidak? Objek. Perbuatan bisa berobjek, bisa tidak. Nah, yusolli ini bagaimana? Apakah dia berobjek? Objek. Berobjek, Pak Guru. Nah, kalau gitu akan mengarahkan Ibu untuk mencari, mengenali, mengidentifikasi maf'ul bihnya mana ini kata yusolli. Jumat. Nah, kalau itu sebagai maf'ul bih, bagaimana cara membacanya? Yusoli ahi jumu'ah. Salah lagi ya. Bukan soal Jumu'at. salah Ibu, Jumu'at. tapi Ibu belum terbiasa dengan kebiasaan di kita bahwa Iya, Pak Guru. bunyi akhir kata itu dipikirkan Jumu'at. gitu. Apakah dia gitu. Kita mau Iya, Pak mikirin Guru. sampai situ, Bu. Jumu'at. Gitu. Bukan soal salah karena Ibu kan Udah mewakofkan. kebiasa. Mewakofkan. Kalau diwakofkan itu artinya remeng-remeng gitu. Iya, Remeng-remeng Pak itu Guru. artinya apa bahasanya gurem apa bahasa lain itu ya. Nggak jelas itu posisinya. Dia mau baca U belum tentu, dia belum mau baca A belum tentu, dia belum baca I belum tentu, disukunkan juga belum tentu. Karena kalau diwakofkan kan jadi semua nggak ada bunyinya. Gitu. Beda. Biasanya belum sarapan itu Pak Guru. Kenapa Bu? Ron? Kalau remang-remang biasanya belum sarapan. Belum salah. Pusing jadinya. Gula turun, gula darah turun. Gitu. Coba terakhir Bu, mungkin bisa di itu ya tadi ya, bukan soal salah ya, ini soal kebiasaan aja, soal kebiasaan. Gitu. Silakan Bu Hera. Ya. Dari awal ya Pak Guru ya. Iya. Ahi
Ahi yusoli al-jumu'ati al-anna. Iya, bagus. Apa pertimbangannya akhirnya memutuskan al-jumu'ati sebagai apa dia? Sebagai objek Istilah bahasa Arabnya untuk objek apa, Ibu? maf'ulun bih. Ya, bagaimana cara membaca akhir maf'ulun bih, Ibu? Mengikuti pelakunya. Iya, baik. Jadi dengan demikian mari kita lihat ke masa lalu ya. Kita melihat masa lalu kita. Oke, pelajaran tentang maf'ulun bih, Ibu-ibu ya. Coba nanti Bu Hera ya, nanti Bu Hera. Ini pelajaran kita tentang maf'ulun bih itu ada di bagian awal dari buku kita. Ya, bagian awal dari buku 2 ini. Oke. Buku 2 ya Pak Guru. Ya, bagian awal. Tuh, coba lihat ya. Tuh. Nah, namun gitu ya. Namun oke. Itu sudah dijelaskan di bagian akhir. Ya, bagian akhir dari buku 1. Ya. Bagian akhir dari buku 1. Coba kita lihat ya. Ya, kita buku 1 dulu ya. Nah, coba lihat Bu. Di buku 1 dia ada halaman 132. Oke. Coba dibaca. Yang mananya Pak Guru yang jadi? Ibu bisa lihat yang saya tampilkan? Ya ya Pak Guru. Silakan dari atasnya. Pola kalimat dalam pelajaran ini Dari terdiri atasnya Ibu, dari mohon maaf dari atas. Kalau masih ada yang terlihat di atasnya dibaca dulu. al-waladu yaqra'u al-Qur'ana. Iya, terus Fi'lun. Kata kerja fi'lun, objek maf'ulun bihi. iya, terus Ini ada mubtada. Mubtada, lihat ke ada atasnya ada kata khobar. apa di situ? Ya Pak Guru? Lihat di atas mubtada ada apa di situ? Ada hamzah. Bukan, ada Belakangnya. al-waladu. Pertama, al-waladu. Iya. Oke. Terus Jadi pakai domah gitu ya Pak Guru ya? itu namanya mubtada, Bu. Namanya mubtada. Iya, mubtada. Iya, oke ya. Terus Terus yang maf'ulun bihi kasroh. mohon maaf Yang mana Ibu. sih Pak Guru? Ya, yang itu tetap yang di hadapan tadi kan Ibu baca mubtada. Di samping itu khobar bukan gitu. Iya, khobar. Nah, khobar gitu ya. Oke, mubtada khobar. Khobar itu ada fi'lun maf'ulun bih di situ. Ya, fi'lunnya yaqra'u, maf'ulun bihnya adalah apa di situ? Al-Qur'ana. Ya, bagus. Nah, baru sekarang silakan dibaca. Al-waladu yaqra'u al-Qur'ana. Ya, terus Fi'lu kosong mubtada. Yang kata kerja dan objek itu khobar, fi'lun, maf'ulun bihi. ya, oke, terus Udah nggak ada lagi Pak Guru. ya, udah lanjutkan bacaannya Ibu. Pola kalimat dalam pelajaran ini terdiri dari mubtada dan khobar. Khobarnya dimulai dengan fi'il atau kata kerja.
Kemudian ada yang ditambah dengan keterangan-keterangan berupa maf'ul bih atau objek atau jar majrur atau jorob makan. Itu Pak Guru. Iya. Oke. Terus huwa yaqra'a al-Qur'ana. Oke, coba lihat di situ ya. Hmm. Jadi jar majrur ya Pak Guru. Bukan, bukan ya. Nah, sekarang Ibu perhatikan di atas kata yang berposisi sebagai maf'ulun bih. Itu kata apa di situ? Al-Qur'an. Nah, coba lihat akhirnya. Fathah. Nah, itu dia. Oke. Iya ya Pak Guru. Dari Berdasarkan itu, maka ini ada kesimpulan ya di kesimpulan kita. Dari pelajaran-pelajaran yang lalu dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, ini masih sederhana ya, tapi ini kunci ya, kunci. Al-mubtada'u marfu'un dhammah ya. Al-khobaru marfu'un dhammah tanda utamanya. Al-fa'ilu marfu'un dhammah tandanya. Nah, baru al-maf'ulu bihi mansubun. Nah, itu istilahnya fathah. Jadi lihat ke sini aja ya, apa itu marfu apa dan sebagainya itu penjelasannya filosofis, jadi anggap ajalah nama gitu ya. Anggap aja nama dulu. Al-maf'ulun bih mansubun fathah. Al-mudhafu ilaihi majrurun. Ya, kasroh. Oke. Kemudian ba'da harfil jarri majrurun. Jadi posisinya ini adalah kita punya berapa? Ada 6 yang pokok. Ada 6 yang pokok. Tuh. Dari 6 pokok itu 3 dhammah, 1 fathah, 2 kasroh. Ya. Ini pada saat kita belajar ini, kesimpulan ini ya, disimpulkan ini belum sampai pada pembahasan tentang zorob. Nah, itu. Nanti kalau sampai pada pelajaran tentang zorob, baru tuh muncul juga zorob juga mansub gitu. Tapi di sini ya, waktu kita belajar sampai di sini, di pelajaran yang ke-14, nah inilah dia. Jadi ini diusahakan menjadi bagian dari kunci pemahaman yang akan kita jadikan landasan untuk mengkaji materi-materi kita yang akan datang. Oke. Ada pertanyaan Bu Hera? Ya, saya baru tahu Pak Guru. Kalau yang jar majrur saya tahu, tapi kalau untuk maf'ul bih benar-benar nggak tahu Pak Guru. Iya, iya baik. Alhamdulillah ya. Jadi makasih Pak Guru. Ini ibaratnya bisa jadi cinta pertama nih bareng sama Pak Bambang nih. Ya Pak Ustaz, ya Pak Guru. Iya, baik. Nah, silakan dipraktekkan sekarang Ibu. Terus. Ahi yusoli al-jumu'ata al-ana. Iya, baik. Itu yang tadi yang saya sebut. Untuk zorob, waktu itu belum. Jadi di sini kan ada 2 ya. Al-jumu'ata, fathah, maf'ul bih. Al-ana, fathah, zorob. Keterangan. Keterangan apa nih? Zorob zaman. Oke. Ya Pak Guru, terima kasih. Nah, baik, Ibu-ibu, apa sekalian ada yang lain, ada yang ada pertanyaan? Ahi Yusoli. Baik, kalau tidak, Pak Guru, ya silakan Pak Bambang.
Tadi mutada tuh ujungnya domah. Jadi Ya, ini bukan. Oh, ini bukan mutada ya. yang mana? Ahi. Akhi mubtada. Hmm. Tapi kok kasroh maksudnya. Ya, namanya ada teman, Pak. Oh, ya. Namanya ada teman. Emang kenyataan hidup kan begitu. Kalau Oh, ya. kita punya teman, kadang-kadang nggak kelihatan dengan jelas sikap kita. Oh, ya. Tuh, seperti sekarang konon ada mantan ketua MK itu yang menyetujui undang-undang Ciptaker. Padahal itu kata yang lain itu melanggar keputusan MK. Nah, gitu. Nggak kelihatan kalau udah sama temen ya. Gitu. Ya. Ini sebenarnya, ini kan gambarnya adalah karena dia mubtada, awalnya adalah aku. Ya, aku, kemudian ada ya. Kan nggak enak. Kalau aku tetap kemudian ya, nanti jadi kayak komeng. Akhui. Akui. Susah kata orang Berat Arab ya. itu. Berat. Kalau uhui masih ringan, tapi kalau ahui gitu. Jadi awalnya begitu. Aku plus ya. Jadi ada penyesuaian karena ada ya temennya kasroh. Jadinya akhi. Gitu. Akui. Oke, ada lagi? Pas Pak Guru, pas. Oke, berikutnya. Iya saya Pak Guru kalau nggak ada ngambil. Nomor Silakan 6 ya untuk Pak Guru. nomor 6 berikutnya. Ila aina tadhabu kulla yaumin, atau bisa juga ila aina tadhabina kulla yaumin. Iya, baik. Apa maknanya? Kemana kamu pergi setiap hari? Iya. Oke. Tadhabu. Yang lain, bagaimana? Ada yang beda? Silakan dibaca ulang, Bu. Ila aina tadhabu kulla yaumin, atau ila aina tadhabina kulla yaumin. Oke, berikutnya nomor 7. Saya Pak Guru. Silakan Pak Bambang. Hal yaqra'u dariska ana. Iya, bagus. Apa maksud kalimat tersebut? Apakah sudah membaca pelajaran itu? Pelajari. Oke, terus kalau al-an apa maknanya? Sekarang. Kira-kira kalau kita mengatakan sekarang, ini menunjukkan sesuatu peristiwa yang telah terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi. Wow. Bagaimana Pak Bambang? Sedang terjadi, Pak Guru. Ya, kalau sedang terjadi, fiil apa yang lebih cocok untuk kita gunakan? Fiil mudhari. Bagaimana jadinya? Yaqra'u. Iya, silakan. Bagaimana jadinya? Hal yaqra'u daruska al-ana. Iya, bagus. Ini kalimat pertanyaan apa bukan? Pertanyaan.
Kalau kita bertanya, berarti kita sedang berdialog ya dengan seseorang kira-kira ya. Oh. Oh. Kalau bertanya berarti kita sedang bincang-bincang ya dengan istilah lainnya ya. Dengan kamu ya. Bagus. Kalau begitu, kalau ceritanya tadi udah sampai ke kamu, kira-kira domir apa yang akan kita pakai? Takra'u. Iya, bagus. Bagaimana jadinya? Hal takra'u daruska al-ana? Iya, bagus. Takra'u tadi apa maknanya? Baca. Di sini siapa yang membaca? Kamu. Iya. Apakah? Kamu membaca apa? Pelajaran. Dengan demikian, kata yang bermakna pelajaran itu sebagai apa di dalam kalimat ini? Dari objek, Ustaz. Nah, kalau dalam bahasa Arab apa namanya? Maf'ul bih. Iya. Mana yang sebagai maf'ul bih di situ? Daruska. Apa? Daruska. Itu Darus. berapa kata, Pak? Oh, ini 2 kata ya. Pelajaran dan kamu ini ya. Ya, jadi yang dibaca yang mana? Pelajarannya apa kamunya? Pelajarannya. Nah, baik. Sehingga bagaimana cara membacanya kalau begitu? Hal qara'a darus. Hal qara'a daruska Kita al-ana? fokus dulu ya, satu-satu ya Pak ya. Iya. Saya kadang-kadang malu ya sama yang belajar. Yang belajar sudah mau lari aja, saya selangkah demi langkah, selangkah demi langkah. Kita fokus dulu ya Pak. Ya sebagai maf'ul bih yang mana Pak? Daruska. Itu berapa kata Pak? 2 kata ya. Ya kita satu-satu aja ya Pak ya, satu-satu dulu ya. Mana sebagai maf'ul bih? Darus. Darus. Bagaimana cara membaca maf'ul bih? Fathah ujungnya. Ya, Fathah. bagaimana jadinya? Darusa. Darusa. Apa? Darusa. Darsa, gitu ya? Darsa, begitu ya? Ya, ya Pak Guru. Ya, dipegang ya. Darsa, coba ulangi. Darsa. Nah, sekarang tambahkan K. Darsaka. Ya, bagus. Coba digabung sekarang. Lengkap. Darsaka. Ya, sekarang lengkap kalimatnya. Hal takra'u darsaka al-ana. Iya, oke, bagus. Yang lain? Ada yang berbeda? Kalau saya pakai tuzakiru boleh ya Pak? Boleh, boleh, boleh. Karena itu kita memberi kesempatan ke yang lain kalau ada yang berbeda. Silakan. Kalau saya Fahimta. Sebentar Bu Surya. Bu Nuri dulu, silakan. Hal tuzakiru darsaka al-ana. Iya, bagus. Apa maknanya Bu Nuri? Apakah engkau mengulang pelajaranmu sekarang? Sekarang Bu Suryana. Hal Fahimta darsaka an. Iya, bagi yang lain. Tapi kalau Bu Suryana pakai fahimta itu seperti tidak mengikuti diskusi sebelum tentang al-ana ya Bu ya. Baik, yang lain ada? Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada yang lain, mari kita lanjutkan. Dengar nomor 8, silakan.
Nomor 5 tadi ada Bu Ros. Nomor 6 ada Bu Nuri. Nomor 7 ada Pak Bambang. Silakan yang lain. Nomor 8 ada Bu Suryana, ada Bu Hera untuk nomor 8. Silakan. Juliana. Baik, kalau tidak ada nomor 8, mungkin nomor 9 ada? Saya ada Pak, yang nomor 9 Pak. Silakan, silakan. 9. Ya, lupa ini yang taruhnya. Maaf Pak, belum dulu Pak. Ya, bagus. Yang lain ada yang nomor 9? Ya. Pak Guru nomor 8 boleh nggak mau nanya juga sekalian sih. Silakan, Bu Nuri nomor 8 silakan. Safaros safiru amsi. Sekali lagi. Safir itu. Safaros safiru amsi. Iya, apa maksudnya? Safiru itu musafir gitu ya, yang melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan kemarin. Iya. Coba dicek ya, nomor 8 ini kan Iya di. kata baru ini. Ya, Coba dicek safiru. kata baru. Memang ada kaitannya dengan safar. Iya. Tapi Memang ada artinya kaitannya dengan safar. itu cuma ngira-ngira. Ini pelajaran 19. Apa kaitannya dengan safar? Kata safar itu bermakna apa? Perjalanan jauh. Perjalanan, iya. Kemudian ketika dia safir, itu indikasinya bahwa perjalanan itu lekat dengan dirinya. Ya, lekat Berarti, dengan dirinya. Jadi menjadi bagian dari profesinya. Gitu. Oh, profesinya. Nah, coba nih sekarang Bu Nuri kira-kira ya. Kira-kira ya, kira-kira. Itu. Di dalam kabinet yang kerjaannya pergi-pergi itu kira-kira menteri apa? Luar negeri. Ya, bagus. Tapi kan nggak mungkin kan setiap hari dia pergi. Iya. Sehingga untuk tiap-tiap negara, karena dia tidak mungkin melakukannya setiap hari, itu diwakilkan kepada siapa tugas tersebut? Dubes ya Iya, berarti. itu dia. Tapi betul bisa juga dong safaros safiru amsi, bisa juga berarti Pak Guru. Bisa apa maksudnya? Bisa pakai safaro ini. Iya bisa. Kan ada Cuma amsinya. arti. Iya. Ada amsinya. Tapi tadi kita bilang setiap hari melekat itu dalam kaitan dengan itu ya makna kata. Iya. Dubesnya ya. Ya. Oh iya ini safirun ya duta. Ya, berikutnya nomor 9 silakan. Dicoba Pak Guru. Silakan Bu Suryana. Lugotul bintu darsaha kula yaum. Udah Pak Guru. Anak perempuan. Apa maknanya? Belajar setiap hari, belajar bahasa Arab anak perempuan. Oke, baik. Tuh. Mana yang bermakna bahasa Arab di situ? Lugotul Arabia. Di situ mana yang bermakna bahasa Arab? Di depannya. Lugotul Coba gimana Arabia. kalimatnya? Lugotul Arabia. Yang bermakna belajar yang mana? Darsaha. Coba Ibu lihat lagi ya, lihat lagi ke instruksinya. Coba lihat apa katanya, perintahnya? Istilah kalimat. Istilah kalimat yang mana? Istilah kalimat. Istilah titik-titik ini dengan fiil yang cocok, fiil Iya. atau Ibu mudhari. mengisinya apa? Di nomor 9 ini titik-titiknya Ibu isi dengan fiil apa? Oh.
dengan lugotul. Bila ini? Ada suara. Kagak ngerti ini jadinya nih. Baik, ibu-ibu yang lain. Yang nomor 9. Kata Ada yang alamu. sudah? Kata alamu. Iya. Bagaimana jadinya? Kata Bu Nuri? alamul bintu darsaha kulla yaumin. Iya. Apa maksudnya? Anak perempuan itu belajar pelajarannya setiap hari. Ini kalau belajar pelajaran pengulangan. Coba pelajaran diapakan, Bu Nuri? Oh, bisa juga kayak tadi ya, tuzakiru juga bisa ya, Iya, Pak Guru ya. baik. Bagaimana jadinya? Tuzakirul bintu darsaha kulla yaumin. Iya, bagus. Tuh, ada lagi nomor 9. Jadi Bu Suryana ya, ini yang titik-titiknya diisi dengan fi'il. Madin maupun mudhari boleh. Baik, sekarang terakhir. Ada? Wah, ntar saya lagi. Kalau nggak ada yang lain, ada. Silakan, Bu Nuri silakan. Hal hadorta muhadorotal amsi. Iya, baik. Apa maknanya? Apakah engkau datang dalam ceramah? Apakah engkau hadir dalam ceramah kemarin? Iya, baik. Terima kasih, Ibu-ibu Bapak sekalian. Tuntaslah sudah kita membahas latihan yang jim. Ya, latihan yang jim dengan beberapa catatan pendalaman yang tadi sudah kita lakukan bersama. Berikutnya ibu-ibu sekalian, ini latihan dal. Ini coba ibu-ibu, bapak nanti ya, itu dibaca dalam hati. Baca ya, kata demi kata itu ya, yang ada di latihan jim. Setelah dibaca, apa berikutnya yang dilakukan? Ya, apa yang berikutnya yang dilakukan? Setelah dibaca, ya, syakal. Diberi syakal lengkap ya, ibu-ibu sekalian. Baca dalam hati untuk memahami artinya. Kalau ada yang tidak paham artinya, ya usahakan dulu secara mandiri pakai kamus yang ada di akhir buku. Kalau tidak ketemu boleh pakai buku sumber yang lain. Setelah baca, tugas berikutnya untuk latihan adalah syakalnya. Dikasih baris, dikasih tanda baca. Untuk melatih terutama yang 6 tadi. Mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bih, mudhof ilaih, ba'da harfil jar, dan zorob ya. Setelah diberi syakal, coba ibu-ibu, ya ibu-ibu bapak sekalian, kenali mana fi'il mudhari. Ya. Kenali mana fi'il mudhari yang ada. Di dalam nih satu paragraf sederhana ini ya. Setelah dikenali mana fi'il mudhari, lalu ubah. Oke, ubah menjadi fi'il madin. Ubah menjadi fi'il madin. Nah, bisa dipahami apa bentuk latihan kita berikutnya, ibu-ibu, bapak sekalian? Ya, Pak Guru. Ya. Merubah fi'il mudhari menjadi fi'il madin. Nah, itu di akhir. Yang lebih utama tadi pertama baca untuk pahami maknanya. Yang kedua beri syakal untuk menunjukkan bahwa kita paham ya arti makna dan posisi kata di dalam kalimat. Yang ketiga kenali fi'il mudhari yang ada di dalam paragraf singkat tersebut. Lalu terakhir adalah mengubahnya menjadi fi'il madin. Nah, oke, begitu ya ibu-ibu sekalian, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, nanti untuk latihan terakhir yang H ini nanti ini adalah latihan untuk menjawab pertanyaan sih bebas ini pertanyaan. Seperti biasa Ibu Bapak baca, kemudian diberikan syakal, baca itu untuk pahami makna, berikan syakal, tanda kita sudah memahami lebih lanjut, lalu disiapkan jawabannya. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, itulah materi kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada pemahaman yang kita dapatkan, peningkatan untuk kemampuan yang sudah kita miliki dari pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Untuk itu, Ibu-ibu, Bapak sekalian, ya kalau sudah sampai pemahamannya sudah tercapai tadi ya, kita sudah bisa menentukan mana fiil yang cocok, apakah madin, apakah mudhari, serta perubahan yang ada. Nah, untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini. Mari kita syukuri bersama apa yang bisa kita kaji hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian yang menyempatkan diri hadir. Selamat melaksanakan aktivitas sehari-hari, aktivitas weekendnya bersama orang-orang tersayang ya. Salam untuk keluarga. Demikian dari kami, mohon doanya. Hari ini saya mau berangkat ke Kuningan, ke pesantren untuk mengantarkan anak saya yang nomor pertama ya. Mudah-mudahan diberikan keselamatan. Amanilah. Anak saya betah di pesantren, bisa menjadi anak yang solihah, bisa maksimal dalam belajarnya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian untuk doanya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Iya, makasih ya semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pak Bambang, ya terus semangat terus ya. Ya. Ya, pamit ya Ibu Bapak sekalian. Ya, pesan. Masih Pak.